Mari kita membaca bersama-sama kitab suci dari Ibrani pasal ke-6 ayat pertama dan seterusnya. Kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita membaca bersama-sama ketiga ayat ini. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, bangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan, atau jikalau Tuhan memperbolehkan. Kita harus meninggalkan segala sesuatu secara dasar yang sudah kita mengerti dari dulu, sehingga kita tidak lagi terjerumus ke dalam segala pengajaran-pengajaran dasar yang sudah kita ketahui. Saudara-saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran-ajaran dari firman-Mu yang berasal dari surga, yang berasal dari berisi hati Tuhan, yang akan membangkitkan, menyempurnakan, mendidik, dan juga akan meneguhkan iman kami di dalam dunia ini. Kami berterima kasih dari permulaan Tuhan memberkati kami sampai hari ini, sehingga iman kepercayaan yang Tuhan tanamkan di hati kami pada satu hari akan menempuh kepada kesempurnaan yang Tuhan tetapkan. Dengar doa kami dan beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang Kristen yang senantiasa bertumbuh, senantiasa bertambah-tambah di dalam iman dan pengertian tentang firman Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita sudah selesai membahas akan pasal kelima dari Ibrani. Dan kita mengatakan seharusnya engkau sudah menjadi guru. Menurut waktu yang kau miliki, engkau sudah belajar. Nah, engkau seharusnya sudah boleh menjadi guru. Tetapi engkau masih anak-anak. Engkau masih minum susu. Engkau belum bisa menerima makanan yang kering. Ini keluhan-keluhan daripada hamba Tuhan. Keluhan-keluhan dari penulis Ibrani kepada orang-orang Israel. Saudara-saudara, kalau bandingkan ayat-ayat ini dengan Roma pasal kedua, maka engkau melihat Paulus mempunyai perasaan, pengertian yang sama, dan diberikan setiap pelontaran daripada apa yang dia rasakan di isi hatinya kepada pendengar daripada yang menerima surat Roma. Saudara-saudara, orang Israel semestinya menjadi guru, tetapi mereka tidak jadi. Semestinya mereka sudah mahir, tetapi mereka bukanlah demikian. Semestinya mereka sudah boleh menjadi pengajar kepada seluruh dunia, menjadi terang daripada bangsa-bangsa. Mereka menjadi cahaya bagi orang kafir. Mereka menjadi penuntun bagi orang berdosa. Tetapi sebenarnya tidak. Mereka sendiri masih berada di dalam dosa. Mereka sendiri hidup di dalam kepura-puraan agama. Mereka hidup dalam ketidaksungguhan, dan mereka hidup mengecewakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, penulis Ibrani berkata kepada orang-orang yang menulis surat ini, seharusnya engkau sudah makan makanan keras. Engkau sudah mempunyai gigi, engkau sudah bisa menerima makanan keras. Mengapa engkau masih minum susu? Saudara-saudara, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Setelah kita menjadi orang Kristen sampai sekarang, apakah pertumbuhan? Mari kita selalu mengkoreksi, introspeksi diri sendiri. Sudah berapa lama saya menerima Yesus? Apakah saya seumur hidup hanya menjadi orang yang menerima Yesus, berada stuck, berhenti di permulaan itu, dan belum pernah maju? Saudara-saudara, orang yang bertumbuh sama orang yang tidak bertumbuh beda sekali. Orang yang bertumbuh itu tidak bisa dibatas, karena dengan waktu yang singkat dia akan berubah banyak. Dia akan menjadi mahir, dia akan menjadi dewasa, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang tidak bertumbuh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, terus berada di keadaan status yang tidak berubah. Dan dia tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa membagikan anugerah dan pengertian kebenaran kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, penulis Alkitab mempunyai target,
mempunyai sasaran yang ditentukan bagi orang-orang Kristen. Demikian juga saudara-saudara, di dalam buku ini, maka dia mengatakan, mari kita jangan menjadi bayi lagi. Mari kita jangan menjadi anak kecil yang tidak bertumbuh-tumbuh. Mari kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan kita boleh menerima makanan yang keras. Kita boleh mengerti firman yang sulit. Kita boleh bertanggung jawab atas segala pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Pasal 6 ayat pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan teralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah saudara-saudara, ayat ini kalau dibaca hanya dari bagian pertama saja bahaya sekali. Mari kita tinggalkan asas-asas kita. Mari kita tinggalkan satu alas permulaan daripada ajaran Yesus Kristus. Bukankah ini mengajak ke kemurtadan? Bukankah ini bahaya sekali? Meninggalkan asas-asas, meninggalkan permulaannya itu. Saudara-saudara, justru teologi reform mengajar kita kembali kepada asas-asas, kembali kepada permulaan, kembali kepada pengajaran-pengajaran yang menjadi dasar bagi orang Kristen. Saudara-saudara, tetapi ayat ini berarti sama sekali berbeda daripada kita meninggalkan asas-asas. Maksudnya adalah bukan terus-menerus berada di dalam keadaan yang permulaan. Bukan terus-menerus berada di dalam pengertian dari semula dan tidak berubah. Melainkan kita menuju kepada pertumbuhan yang menjadikan kita penuh. Atau terjemahan lain, mari kita dengan berusaha untuk betul-betul meraih kesempurnaan. Nah saudara-saudara, menuju kepada satu tahap kesempurnaan. Nah ini merupakan suatu panggilan, sesuatu tuntutan, suatu ajakan yang berstandar tinggi sekali. Berarti jangan menjadi anak-anak, tapi bertumbuh sampai penuh, sampai dewasa, sampai betul-betul akil balik, baik pikiran maupun jasmania di dalam tubuh. Jika seorang anak kecil bertumbuh, kelihatan sebagai orang dewasa, engkau ajak bicara baru tahu apa yang dia bicarakan, apa yang dia pikirkan, tetap seperti anak-anak. Maka pertumbuhan adalah pertumbuhan yang tidak sehat. Mengapa? Karena pertumbuhannya tidak rata. Secara fisik, dia sudah besar. Secara badan, dia sudah dewasa. Secara umur, dia sudah mencapai akan umur akil balik. Tapi secara pikiran, secara mental, secara pengertian, secara pengetahuan belum. Nah itu adalah apa yang terjadi di dalam rohani. Saudara-saudara, jikalau anak-anak kita lihat mereka besar, kita mengetahui mereka besar di dalam zaman yang pengetahuan yang begitu cepat berkembang, maka jangan lupa memberikan pendidikan yang memadai. Saudara-saudara sekalian, kita melihat demikian juga di dalam gereja. Ada gereja yang pengertian tentang Alkitab begitu lemah, begitu sedikit. Saudara-saudara sekalian, bertumbuh menuju ke mana? Di sini dikatakan bertumbuh menuju kepada kepenuhan. Pertumbuhan yang penuh atau pertumbuhan yang menuju kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, apakah kesempurnaan itu mungkin? Jikalau kesempurnaan itu mungkin, siapakah yang pernah sempurna sepanjang sejarah? Adakah orang-orang rohani yang betul-betul sudah sempurna? Saudara-saudara, jikalau kesempurnaan tidak mungkin, mengapa Alkitab menuntut manusia menjadi sempurna? Bukankah ini satu kontradiksi? Bukan ini satu lelucon? Karena kesulitan-kesulitan terlalu besar yang menuntut kita menjadi sempurna. Allah Bapa kepada Abraham, yang menuntut kita menjadi sempurna Yesus Kristus kepada Rasul dan orang Kristen. Tuhan berkata kepada Abraham, jadilah orang sempurna di hadapanku, karena aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam bahasa Ibrani adalah El Shaddai. El Shaddai berarti Allah yang penuh dengan segala kelimpahan yang bisa mengisi kebutuhan engkau. Seperti seorang ibu mempunyai susu yang penuh, mempunyai suplai yang cukup untuk bayinya. Maka Allah berkata, I am Almighty God. Aku adalah El Shaddai.
Aku bisa mengisi segala kebutuhanmu. Itu sebab biar engkau menjadi orang yang sempurna di hadapanku. Saudara-saudara, inilah pertama kali tuntutan kesempurnaan yang dilontarkan dari mulut Tuhan Allah kepada umatnya. Abraham menerima kalimat ini. Abraham mendengar tuntutan Tuhan. Jadi orang sempurna. Di dunia begitu banyak orang yang penuh dengan kerusakan. Begitu banyak orang di dunia penuh dengan kekurangan. Penuh dengan dosa. Segala kelemahan moral. Dan Tuhan berkata, Abraham, be a perfect man. Jadilah orang sempurna. Di dalam perjanjian baru Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, engkau harus menjadi sempurna. Seperti Bapamu sempurna di surga. Nah saudara-saudara, tuntutan ini lebih ketat lagi. Karena tuntutan ini ditambah dengan standar dari teladan yang ada. Siapakah? Sempurna bukan seperti Yesaya. Sempurna bukan seperti Ayub. Sempurna bukan seperti Abraham. Sempurna bukan seperti nabi-nabi yang berada di perjanjian lama. Tapi sempurna seperti Bapamu yang berada di surga. Dia sempurna adanya. Inilah Kristen. Kristen mempunyai tuntut yang begitu tinggi, begitu mutlak, mana mungkin. Maka ada orang mengatakan, aduh, itu adalah ajaran yang tak mungkin dicapai. Sudahlah, kita tak mungkin menjadi orang Kristen. Kalau demikian, tak usah jadi Kristen. Ini ada pesimis yang paling maksimal. Optimis yang paling maksimal. Kalau saya sudah tidak merokok, saya tidak berjudi, saya sudah sempurna. Maka mereka memikirkan mereka sudah mencapai kesempurnaan di dalam dunia. Saudara-saudara, maka kita melihat dua macam orang menanggapi akan ajaran Alkitab. Semacam yang mati-matian merasa diri tidak mungkin sempurna. Dan akhirnya menjadi pesimisme negatif. Kalau tidak pernah mungkin sempurna, sudah, saya tidak menjadi orang Kristen. Semacam lagi adalah, kalau saya mau menjadi sempurna, maka kesempurnaan adalah standar menurut saya. Akhirnya mereka tidak lagi tuntut. Saudara-saudara sekalian, Paulus berada di tengah-tengah dari kedua sikap yang terlalu optimis secara naif atau secara terlalu pesimis secara negatif. Paulus berkata, aku tidak menganggap bahwa aku sudah sempurna. Namun demikian aku menuntut berusaha dan sekuat tenagaku untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Nah ini menjadi sesuatu sikap mental yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, aku tidak rasa diriku sudah sempurna. Saya tahu banyak kelemahan dalam diriku. Saya tahu banyak kekurangan dalam diriku. Tetapi saya menuntut, saya berusaha mengkoreksi diri. Saya menuntut, saya berusaha terus secara maksimal untuk mencapai apa yang Tuhan mau saya capai. Saudara-saudara, itu sebab kita melihat kesempurnaan dalam kitab suci merupakan kesempurnaan yang bersifat paradoksikal. Yang disebut paradoks berarti sesudah engkau memiliki segala sesuatu tetap merasa diri tidak punya apa-apa. Itu paradoks. Engkau sudah bekerja segala sesuatu, merasa diri belum kerja apa-apa. Itu paradoks. Engkau sudah pintar, tapi rasa diri kurang pintar. Itu paradoks. Saudara-saudara, paradoks tidak bersama dengan kontradiksi. Kontradiksi berarti memang bertolak belakang, memang berbeda. Dan dua ekstrim yang sama sekali tidak bisa dibaurkan. Itu kontradiksi. Tetapi yang disebut paradoks justru bukan kontradiksi. Baliknya kontradiksi secara esensial, tapi secara fenomena kelihatan seperti kontradiksi. Jadi orang-orang yang mempunyai pengetahuan setinggi mungkin selalu mempunyai kerendahan hati, rasa diri tidak tahu apa-apa. Nah ini paradoks. Orang yang sudah pikul salib berat, rasa diri masih kurang berat salibnya. Ini paradoks. Orang yang sudah rendah hati masih selalu menegur diri, saya terlalu sombong. Saudara-saudara, orang yang sudah berusaha berdamai dengan semua orang, tetapi selalu tegur diri kalau sikapnya masih kurang baik dengan orang lain. Saudara-saudara, janganlah kita membiasakan diri. Jikalau ada orang tidak sesuai dengan kehendakku, aku benci dia. Justru Tuhan memakai orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda interpretasi, berbeda sikap untuk menjadi cermin di mana kita boleh melihat
boleh belajar, boleh keluar daripada kesempitan, keterbatasan, dan subjektivitas kita yang terlalu sempit. Saudara-saudara, dengan demikian ajaran paradoks itu kita lihat di mana-mana di kitab suci, tapi kelihatan seperti tidak jelas. Namun dia akidah penuh dengan ajaran paradoks. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, aku tidak lebih kecil dari siapapun, dari rasul yang paling besar. Berarti rasul paling besar, saya tidak kalah sama dia. Kalimat seperti sombong sekali diimbangi dengan kalimat yang lain. Di antara rasul-rasul, sayalah rasul yang paling kecil. Ini paradoks bukan? Jadi dia mempunyai sebuah pengertian yang jelas. Saya secara kegiatan, usaha, secara segala sesuatu, saya tidak lebih kurang dari siapapun. Bahkan mereka yang menganggap diri rasul daripada orang-orang palsu yang hebat sekali. Apakah kalahnya saya dengan mereka? Saya sedikit pun tidak berada di bawah rasul yang terbesar siapapun. Tapi dia mengatakan di antara rasul, saya adalah rasul yang paling kecil. Paradoks. Paulus adalah orang yang hidup dengan suci, dengan sungguh-sungguh menuntut kesucian. Tapi Paulus mengatakan, saya orang berdosa. Di antara orang berdosa, sayalah orang berdosa yang paling besar. Ini paradoks. Kalau saudara sudah mengerti istilah ini lalu membaca kitab suci lagi, akan menemukan ayat ini, ayat itu. Begitu banyak paradoksnya. Orang pernah menulis buku menemukan 95 kali kontradiksi dalam Alkitab. Lalu saya membaca buku itu, saya mempelajari apa yang mereka tuduh. Saya menemukan itu semua paradoks yang mereka tidak mengerti. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah, datang menjadi manusia. Dalam keterbatasan menyatakan kuasa tidak terbatas. Itu paradoks. Allah rela menjadi manusia. Itu paradoks. Allah yang tidak bisa mati mau menjadi tubuh yang bisa mati. Itu paradoks. Allah yang berada di surga mau hidup dan lahir di palungan. Ini paradoks. Allah yang seharusnya tidak mungkin mati, dipaku di atas kayu salib dan berkata, Allah, mengapa meninggalkan aku? Ini paradoks. Søren Abi Kierkegaard dari Denmark, dia mengatakan, Christ is the only successful paradox. Dia adalah paradoks satu-satunya yang sukses, yang betul-betul dalam keadaan seperti pertentangan, seluruhnya harmonis. Dalam hidup Yesus Kristus tidak ada satu inci yang tidak harmonis. Dalam hidup Yesus Kristus tidak ada sesuatu persen yang paradoksnya itu gagal. Dia adalah paradoks yang mutlak sukses. Saudara-saudara, dan kita harus belajar. Waktu kita makin maju, kita tetap seperti orang biasa. Waktu kita sudah hebat, kita tetap seperti orang yang baru permulaan. Pada waktu kita sudah sempurna, kita mempunyai jiwa seperti orang baru belajar. Waktu kita mempunyai pengetahuan yang besar, kita seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Waktu kita sudah pikul salib berat sekali, seperti belum pikul apa-apa. Waktu kita sudah taat kepada Tuhan, tapi selalu rasa diri masih kurang taat. Nah saudara-saudara, mentalitas paradoks inilah menjadikan kita mungkin maju tidak berhenti-henti sepanjang kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang Kristen permulaan bertobat, menyerahkan diri. Tahun-tahun permulaan ini begitu murni, begitu motivasinya bersih, begitu sederhana dan begitu baik. Dan berapa tahun lagi sudah berbeda sekali. Berbeda sampai begitu rusak, begitu pura-pura, begitu tidak sama daripada dulu. Lalu engkau mengatakan, di mana kuasa Roh Kudus? Di mana kuasa perubahan dari Tuhan? Di mana kuasa Injil? Mengapa orang ini tidak ada perubahan menuju kepada kesempurnaan, malah menjadi rusak? Saudara-saudara, jawabnya bukan kuasa Tuhan di mana. Jawabnya adalah sikap dia mengikuti Tuhan. Apakah senantiasa memelihara sesuatu mental yang paradoks di dalam menuju kepada kesempurnaan? Penulis daripada Ibrani berkata, mari kita tinggalkan asas-asas permulaan. Mari kita tinggalkan kebenaran tentang Yesus Kristus pada permulaan. Saudara-saudara, menuju kepada pertumbuhan yang lengkap, menuju kepada pertumbuhan yang penuh. Saudara-saudara,
Waktu kita melihat kita susah payah membesarkan anak, bekerja setengah mati, cari uang, memberikan makanan, memberikan pendidikan. Waktu kita melihat mereka menjadi remaja, menjadi pemuda, akhirnya kita melihat mereka sungguh-sungguh bertumbuh sebagai seorang yang sangat penuh di dalam fisik. Kita sangat terhibur, bukan? Saudara-saudara, waktu kita melihat kaca, lo kok sudah tua, tapi lihat anaknya ganteng. Biarpun saya tua, tidak apa-apa kok. Anaknya saya sudah besar. Saudara-saudara, kalau kita melihat pertumbuhan mereka sudah baik, tetapi melihat kerohanian bagaimana, mentalnya bagaimana. Saya bicara sama anak perempuan saya, harap waktu saya melihat hari pernikahanmu, saya menjadi orang tua bapak yang boleh berkata kepada Tuhan, inilah anak yang sudah saya didik, dan dia boleh menjadi istri orang lain yang baik. Dia boleh menjadi menantu orang lain yang baik. Dia boleh menjadi ibu orang lain yang baik. Karena sebelum dia keluar dari rumahku, aku sudah mendidik secara merata segala aspek. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat anak kalau sudah menikah, orang tua bilang, aduh puji Tuhan, toh laku akhirnya. Sesudah laku, bahkan dia bagaimana urusanmu sudah beres. Saya sudah besarkan dia, sekarang giliran kamu yang menerima rong-rongan daripada dia. Saudara-saudara, aku sudah rong sampai sekarang. Sekarang giliranmu sudah pergi, tidak usah pulang. Saya sudah buat sama dia. Bukan demikian. Kita memelihara anak itu sampai dia dari segala aspek itu sempurna, baik, dan seluruhnya sudah rata. Nah sekarang serahkan kepada seorang suami yang bisa memelihara dia mengganti orang tua, dan dia juga bisa memelihara suaminya mengganti orang tua dari suaminya. Nah ini semua sudah beres. Itu namanya bertumbuh dari segala aspek menjadi penuh, saudara-saudara. Jikalau hanya bertumbuh secara tubuh sudah hebat, tapi dia mahal memakai uang belum tahu, pengertian belum tahu, bagaimana cinta suami belum tahu, bagaimana mengurus rumah tangga belum tahu, masa pun belum tahu. Ya belum cocok jadi istri dong, saudara-saudara. Itulah istri yang saya cari. Ya itu yang gini semua bisa. Tetapi saya tanya, kamu jadi suami sudah sedia belum? Engkau sendiri bisa menjadi suami yang bertanggung jawab tidak? Begitu banyak laki-laki belum bisa cari uang sudah kepingin kawin, saudara-saudara. Belum bisa memelihara akan keluarga, pokoknya cari duit. Baik biasanya tulis surat sama papa, ayo pak duit. Papamu itu seperti bank yang tak pernah menarik bunga dan kreditnya selalu macet, saudara-saudara. Bertumbuh dari segala segi. Orang Kristen juga demikian. Kita anak Tuhan. Kalau anak Tuhan mempunyai anak, dia mendidik kita lebih dari berbapak siapapun. Adakah satu keluarga yang mempunyai bahan-bahan mengajar anaknya banyak seperti ini? Tidak ada. Saudara-saudara, apa yang kau ajarkan kepada anakmu ditulis coba. Seumur hidup apa yang kau ajarkan kepada anakmu ditulis kalau bisa sampai 20 lembar. Ada? Tuhan memberikan ajaran ini supaya kita bertumbuh secara sehat, mengerti secara menyeluruh segala sesuatu mengenai iman dan ibadat. Semua sudah dicantumkan di dalam kitab suci. Segala sesuatu mengenai alam semesta, asalnya, akhirnya, jatuhnya manusia, kembalinya manusia, penebusan sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan mengerjakan segala sesuatu, mencatat segala sesuatu, supaya melalui segala sesuatu yang dicatat, kita mengerti segala sesuatu yang diajarkan, dan kita boleh mengalami segala sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bertumbuh menjadi sempurna, bertumbuh menjadi seorang yang penuh pertumbuhannya. Saudara-saudara sekalian, di sini kita akan melihat di dalam Alkitab, siapakah yang mungkin mencapai pertumbuhan yang penuh? Siapa yang mungkin mencapai satu kesempurnaan dari segala segi? Saudara-saudara, contoh yang paling baik adalah dari pasal sebelumnya Yesus Kristus. Di situ dia mengatakan, dia walaupun sebagai anak, dia harus menderita untuk mempelajari ketaatan, untuk menuju kepada kesempurnaan. Ini prinsip baru dari pasal sebelumnya. Suffering, obedience, and perfection. Penderitaan, ketaatan,
kesempurnaan. Semua 1, 2, 3. Penderitaan, ketaatan, kesempurnaan. Saudara bayangkan, kepada siapa saja engkau bicara, engkau akan mempunyai kesan reaksi yang berbeda. Dan hanya kepada mereka yang pernah menderita dan pernah taat kepada pimpinan Tuhan, yang akhirnya bicara sama kamu, engkau merasa puas. Coba bayangkan kalimat ini. Coba pakai kunci ini untuk mulai merasakan di dalam hubungan pribadi dengan pribadi. Ada orang ngomong-ngomong sama kita, kita rasa apa yang ngomongin itu semuanya itu adalah begitu dangkal. Yang diperhatikan, yang diutamakan fokusnya selalu hal-hal permukaan saja. Tapi ada semacam orang kalau kita ngomong sama dia, kita mendapatkan berkat begitu banyak, kita mendapatkan satu pengajaran, contoh, anjuran atau dorong, rangsangan maju. Karena apa? Orang-orang yang membuat engkau maju, bicaranya di belakang itu selalu ada penderitaan, ketaatan yang menunjukkan dia menuju kepada kesempurnaan. Ini tidak bisa exempt, tidak bisa bypass. Saudara-saudara, kalau engkau mengatakan, wah kalau saya sekolah tinggi sudah menjadi pinter. Saya bilang pinter di dalam pengetahuan, bukan pinter di dalam kebijaksanaan. Ada orang-orang yang merasa diri kurang dihormati. Maka dia pikir, kalau saya sekolah di luar negeri pulang pasti dihormati. Saya berkata kepada saudara, mimpi. Saudara-saudara, makin lama makin banyak orang kembali dari luar negeri. Lalu semua yang sudah sekolah di luar negeri semua dihormati. Itu omong kosong. Ada saudara anak, papanya itu dari kampung susah sekali. Foto-foto dapat uang sedikit, pelan-pelan sewa satu rumah di tempat yang paling penting di Jalan Kayu Tangan. Sesudah dia membuat satu foto studio, itu rumah sewaan. Lalu dia mulai berkembang. Anaknya bilang, saya mau ke luar negeri, saya harus sekolah di luar negeri. Kenapa? Kan mahal. Kalau engkau sekolah universitas di sini, kira-kira cuma 1/10 dari uang ke luar negeri. Pokoknya saya luar negeri. Papa jangan banyak bicara. Papanya takut kalau anak ini kelihatan bisa menjadi minder kalau tidak disekolahkan ke luar negeri. Maka papanya kerja lebih berat. Memberikan uang, beri tiket, lalu dia ke Amerika. 2 tahun di Amerika dia tidak belajar baik-baik. Dia ikut berfoya-foya, terus minta kirim uang. Papanya kerja setengah mati, tidak cukup untuk uang-uang yang dia foya-foya. Saudara, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dia akhirnya tidak sukses pulang. Sesudah pulang bagaimana? Dia tetap berbuat segala sesuatu yang menghabiskan uang tidak habis-habis. Akhirnya pada waktu papanya sudah tua, rumah itu tidak bisa disewa lagi. Dia kembalikan segala sesuatu, kembali lagi ke kampung dan menjadi tukang foto seperti dulu lagi. Hanya karena satu anak yang tidak beres. Orang tua menangis. Dia, ini apakah nasibku? Saya waktu muda tidak ada apa-apa. Saya bekerja dengan 2 tangan. Setengah mati sampai mempunyai tempat yang cukup baik di jalan paling besar. Dan akhirnya harus dihancurkan oleh seorang anak. Lalu mengakibatkan saya kembali lagi ke kampung mulai dari nol. Seperti aku masih muda. Tapi sekarang saya sudah usianya pensiun. Nah, anak itu sekarang tidak bisa peras papa lagi. Saya tidak tahu tidak lama lagi akan menjadi gelandangan. Saudara. Saya kalau sudah ke luar negeri saya akan dihormati. Omong kosong. Kalau saya sudah mempunyai gelar tinggi dihormati. Omong kosong. Saudara-saudara, dulu waktu saya masih kecil, dia mahasiswa. Yang dipentingkan bukan siswanya, mahalnya. Mahasiswa. Sekarang mahasiswa kececeran. Saudara-saudara, di Manila, saya tanya seorang supir, engkau pernah sekolah di mana? Oh, saya sudah master degree daripada Eastern University. Oh, sudah master, kerjanya supir taksi. Saudara-saudara, saya menyelidiki Eastern University, mahasiswa 86.000 di kota Manila. Lalu setelah lulus, sebagian besar tidak ada kerjaan. Waktu dulu semua SD, engkau SMP, wah luar biasa. Setelah semua SMP, engkau SMA, atas, matanya di atas, saudara-saudara. Setelah semua SMA, engkau universitas, kalau sekolah tidak bawa tas. Saudara. Kalau semua sudah universitas, engkau luar negeri pulang. Kalau semua sudah luar negeri pulang, engkau bilang sama saja. Sesudah itu yang menjadi orang yang bisa dihormati, apakah sesungguhnya? Apakah syaratnya? Apakah mutunya? Apakah jaminannya? Menjadikan engkau bisa dihormati oleh orang lain,
bukan karena titelmu, bukan karena pengalamanmu di luar negeri, bukan karena statusmu anak orang kaya. Banyak anak orang kaya 2 generasi kemudian diinjak-injak oleh masyarakat. Banyak orang kaya keturunannya menjadi pengemis. Saudara-saudara, banyak orang kaya tidak mendidik anak dengan baik. Lambat laun mereka menjadi sampah masyarakat, menjadi sampah dunia. Karena apa? Dari permulaan taunya enak, lancar, sukses, enak, lancar, kaya, enak, lancar, bebas. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan, menjadi sempurna ada jalannya. Jalan pertama, rela menderita secara kebenaran. Bukan menderita karena mencuri, saudara-saudara. Kalau engkau sudah berdosa lalu dipukul orang, oh Tuhan, aku pikul salib. Tuhan bilang, rupamu pikul salib. Engkau mencuri dipukul, itu namanya seharusnya enak syukur, saudara-saudara. Dia menderita menurut kehendak Tuhan, menderita di dalam jalur-jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Setelah engkau belajar taat kepada pimpinan Tuhan, saudara-saudara, tidak gampang. Benar-benar tidak gampang. Saya sekarang tidak orang muda lagi. Saya melihat kembali umur 17 dipanggil Tuhan, lalu selalu berada di tengah jalan membagi traktat, mengabarkan Injil. Saudara-saudara, dengan menderita, dengan mengerti prinsip Tuhan satu persatu. Saya masih ingat, saya waktu juga menginjili orang gila di rumah sakit RKZ di Surabaya. Setiap minggu saya pergi ke situ, dan saya harus pura-pura gila seperti dia. Saudara, setengah mati sulitnya itu. Tapi karena gerakan dari Tuhan, mau tidak mau kerja, harus kerja, harus melayani. Karena apa? Cinta kasih Kristus di dalam diri kita, supaya kita belajar bagaimana mengerti bagaimana Tuhan mengutus anaknya. Saudara-saudara, orang lain kalau dia orang gila, pergi, langsung menghina, langsung menghindar, langsung pergi. Pas saya ke situ, dia minggu depan datang lagi ya. Saya datang lagi, dia tanya, kenapa lu datang? Itu orang gila kan. Minggu depan datang lagi ya. Saya datang lagi. Kenapa lu datang sini? Kenapa datang sini? Saya bilang, karena you yang suruh saya datang. Kapan? Memang orang gila kok, saudara-saudara. Jadi kapan-kapan saya bilang. Jadi pura-pura gila sama dia. Nah, belajar. Belajar bagaimana mengerti orang. Belajar bagaimana merendahkan diri. Belajar kalau diusir bagaimana. Saya pernah diusir. Pernah dimarah-marahin sama orang-orang yang tidak setuju saya menginjili. Saya pernah di Probolinggo dengan ratusan traktat jalan memberi satu persatu di bagian sini. Di jalan sana, ini imperialisme, ini antek-antek Amerika. Saya sambil mengabar Injil, sebelah sana sambil mengkutuk saya sepanjang jalan. Coba rasa perasaan itu apa? Perasaan itu enak gak, saudara-saudara? Sangat tidak enak. Tapi hatinya terus mengatakan, Tuhan ampuni dia, karena apa yang dia berbuat dia tidak tahu. Tuhan ampuni dia. Saya mulai sadar apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Kalau kita tidak menderita, kita sulit mengerti cinta Tuhan. Kalau kita tidak menderita menurut kehendak Tuhan, kita sulit bertumbuh. Kita maunya bertumbuh, oke, ikut berapa kuliah terus hebat. Lalu kredit sudah cukup, sudah mendapatkan titel, kita tumbuh. Tidak. Yesus Kristus sendiri melalui penderitaan dia menjadi taat, akhirnya menjadi sempurna. Kita menghormati Yesus karena dia asalnya surga? Tidak. Kita menghormati Yesus karena dia asalnya surga. Kok mau datang dunia? Sehingga kita hormati. Jadi bukan asal surga, wih, langsung kita hormati. Itu dunia. Orang dunia kalau mengetahui engkau anaknya orang kaya, langsung hormat. Orang dunia kalau melihat engkau orang yang berliannya begitu banyak, langsung sifatnya lain. Tetapi lambat laun kerohanian mengatakan kepada kita, bukan itu, bukan itu. Yesus ke dunia dihormat bukan karena asalnya surga, tapi karena dia kok mau masuk ke dalam palungan, kok mau inkarnasi, kok mau datang ke dunia, kok mau pikul salib, kok mau naik di atas Golgota. Penderitaan yang mempelajari ketaatan menjadi satu bobot rohani yang tidak bisa direbut. Saudara-saudara, waktu engkau mati, tua, meninggal dunia, engkau akan melihat hal-hal yang betul-betul dimiliki oleh engkau. Bukan banknote, bukan properti, tetapi kerohanian engkau yang pernah taat Tuhan, pernah menderita karena Tuhan. Itu menjadi bobot, menjadi harta rohani yang tak mungkin direbut oleh orang lain. Saudara-saudara, pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu menjadi satu harta yang tidak mungkin direbut. Saudara-saudara, saya harus menganjurkan kita yang suka melayani Tuhan.
Ada dua macam pelayanan. Semacam pelayanan yang sibuk-sibuk melayani. Tetapi akhirnya hanya menumpuk kecapean. Tetapi tidak menerima apa yang menjadi firman Tuhan. Saudara-saudara. Banyak orang semacam ini. Beberapa tahun yang lalu di Kaohsiung. Ada orang mengatakan, saudara-saudara, habis kebaktian kita diundang makan di rumah seorang. Yang dia masak sungguh-sungguh baik. Dan dia masak untuk Pak Stephen Tong. Baru saya sampai di rumahnya, masakan semua di situ, semua panas, enak luar biasa. Lalu saya tanya kapan bikinnya. Yaitu tadi waktu Pak Tong khotbah saya bikin ini. Wah, saya jadi loyo sekali. Lebih baik saya dikasih makan cakwe atau apa saja biasa. Tapi lu dengar khotbah dong. Kenapa saya khotbah masak, waktu saya makan nggak ngerti apa yang saya khotbahkan. Lalu saya bicara tentang khotbah yang dikhotbahkan. Dia terus bicara ini masaknya gini. Ini mesti berapa bawangnya, ini mesti berapa kecap. Menurut saya, jadi apa yang dibicarakan? Lebih baik aku datang dari Indonesia ribuan kilometer datang. Lebih baik you mendengar firman. Daripada you masak ini bawangnya, kecapnya, apanya, macam-macam. Sesudah itu saya makan, ngomong makanan jadinya. Saudara-saudara. Akhirnya saya khotbah 1 jam lebih, makannya 2 jam. Udah 2 jam ngomongnya makanan toh. Habis makan saya bilang lain kali kalau saya datang. Tidak usah masak lagi. You lebih baik ikut kebaktian. Karena isi hati saya bukan datang makan di Kaohsiung. Datang supaya you mendengarkan firman. Mungkin dia tidak senang. Tapi saya bukan takut dia senang, tidak senang. Saya senang, tidak senang. Saya takut kalau Tuhan yang tidak senang. Tuhan berkata kepada Marta, engkau sibuk ya? Engkau melayani ya? Wih, luar biasa. Tapi aku berkata kepadamu, Marta, bahwa adikmu Maria telah mempunyai berkat lebih besar daripada kamu. Dia duduk, dia mendengar firman, dia bertumbuh. Dia telah memilih bahagia yang paling tinggi, yang paling baik, yang tidak mungkin direbut. Saudara-saudara, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Menjadi orang Kristen melalui penderitaan, ketaatan, yang disebut ketaatan, dengar-dengaran, dan mau menjalankan. Saudara-saudara, teachable ears. Kita mempunyai telinga yang bisa dididik. Telinga yang sedia mendengar. Telinga yang bisa menerima pengajaran-pengajaran untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Ini menjadi pertumbuhan menuju kepada kepenuhan pertumbuhan yang berarti. Saudara-saudara. Lalu di Alkitab mengatakan, siapakah mencapai kesempurnaan adalah mereka yang tahan lidah, ngerem lidah. Saudara-saudara, kadang-kadang satu kalimat merusak satu hidup orang lain. Kadang-kadang satu kalimat merangsang, mendorong seumur hidup orang lain. Hanya dengan lidah. Lidah itu penting sekali, saudara-saudara. Sekarang ternyata oleh kaum evolusionis, termasuk orang-orang yang betul-betul mempelajari, mereka mengaku yang menjadikan perbedaan manusia dengan semua binatang adalah kemampuan berbahasa yang sangat komplikated. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengutarakan otak yang rumit menjadi bahasa yang komplit. Nah, saudara-saudara, lidah begitu lincah. Saudara dengar suara-suara binatang semua. Coba dengar. Apa yang kau dengar? Wah, kokoki, gitu aja. Dengar saban hari itu aja, tidak ada bahasanya. Orang-orang Hollywood itu banyak musuh gereja, saudara-saudara. Hollywood akan selama-lamanya menjadi musuh firman Tuhan, karena mereka bikin film-film yang sangat secara tidak sadar mengisikan sesuatu yang berlawan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang Hollywood tidak suka hal-hal konservatif. Mereka hal-hal yang merangsang, yang baru, yang memecahkan segala dalil, merusak semua moral asal bisa cari uang. Itu adalah semangat Hollywood. Saudara-saudara, satu kalimat yang sangat mengkagetkan saya. What Pentagon cannot achieve have been achieved by Hollywood in the whole world. Apa yang Pentagon tidak bisa capai, sudah dicapai oleh Hollywood. Satu-satunya produk Amerika yang bisa diterima di komunisme, di Islam, di Israel, di tempat-tempat itu kapitalisme, atau tempat netral, tempat apa saja. Produksi Hollywood. Karena apa? Karena berbuat dosa adalah
sifat umum seluruh dunia. Dan di dalam film-film yang sedikit sekali di antara mereka yang bernilai pendidikan atau merangsang moral dan sebagainya. 99% film itu sekarang menjadi budak perdagangan yang memperkaya orang-orang Hollywood. Saudara-saudara, kalau engkau ke gereja memberikan 1.000 rupiah, engkau ke bioskop memberikan 20.000, dosa. Ada orang bilang sama saya, jangan marahin orang. Orang kasih 100 karena dia miskin. Saya bilang, tidak bisa. Karena parkir pun bukan 100. Saudara-saudara, kamu memberikan uang untuk menunjang Hollywood berpuluh-puluh ribu satu kali nonton. Kamu memberikan persembahan hanya 1.000. Bagaimana engkau berkata, aku cinta Tuhan? Yang baru dibaptis, masih ada yang memberikan persembahan sulung seumur hidup 1.000 rupiah. Saya marah, buat apa? Supaya kamu tidak dimarahi oleh Tuhan. Kurang ajar, saudara-saudara. Engkau tidak ada uang, silakan. Tetapi persembahan sulung berarti seumur hidup saya menyatakan diri menjadi milik Kristus. Inilah persembahan sulung saya kepada Tuhan. 1.000 rupiah untuk parkir. Oh, Stephen Tong mata duitan. Tidak. Kalau saya mata duitan, saya akan pergi rumah orang kaya. Di sini banyak orang kaya. Cari uang. Tak pernah saya minta 1 rupiah. Tapi sebagai orang Kristen, ya harus dididik. Ya harus mengerti, menghormati Tuhan. Itu baptisan suci seumur hidup hanya 1 kali. Seperti engkau nikah seumur hidup hanya 1 kali. Engkau berkata, oh istriku yang kukasih, aku menikah dengan kamu. Hadiahku 1.000 rupiah. Begitu. Pengemis pun tidak demikian. Saudara masih perlu dididik terlalu banyak. Bukan kalau uangmu banyak saya senang. Kalau uang banyak saya tanya dari mana? Dari mencuri, kembali lagi. Dari korupsi, tidak usah kasihkan Tuhan. You mesti jadi orang beres, mengerti sebagai anak manusia, terhadap manusia menghormat, terhadap anak-anak Allah, terhadap Allah hormat. Saudara-saudara sekalian, belajar menjadi bertumbuh. Saudara-saudara sekalian, orang yang bertumbuh itu adalah orang yang mengetahui mengendalikan lidah, how to control your lips. Saudara-saudara, peribahasa Tionghoa mengatakan iyan simpang, iyan wangguo. 1 kalimat membangkitkan seluruh negara. 1 kalimat menghancurkan seluruh bangsa. Itu mungkin. Karena kalimat-kalimat yang dipakai itu berarti semacam pencetusan hati yang derajatnya dan mutunya berbeda. Saudara-saudara, banyak pendeta gagal karena istrinya cerewet. Banyak hamba Tuhan pelayanan hancur karena orang-orang di sekitarnya lidahnya tidak mempunyai batas. Yakobus mengatakan, jikalau engkau ingin menjadi orang sempurna, maka kontrollah, tahanlah lidahmu. Nah ini seolah-olah sama yang tempat lain beda sekali. Karena tempat lain mengatakan menderita, lalu menjadi orang taat, bisa menjadi sempurna. Oh, tempat lain lagi, bagaimana engkau bisa menjadi sempurna. Tapi di sini mengenai lidah. Mengapa lidah? Saudara-saudara, apa yang masuk ke dalam otakmu, apa yang menjadi pendidikan jiwamu, dan apa yang keluar dari mulutmu, itu menjadi sesuatu in and out, masuk dan keluar, yang membentuk dirimu dan membentuk orang lain. Maka Paulus berkata kepada Timotius, berhati-hatilah dengan dirimu sendiri dan ajaran yang kau berikan kepada orang lain. Be aware of you yourself. Be aware of what you teach to others. Saudara-saudara, kalimat-kalimat yang mendidik, kalimat-kalimat yang berbijaksana, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut seseorang yang penuh dengan kebenaran, itu Alkitab mengatakan adalah pohon hidup. Buah-buah dari pohon hidup, dengan firman, dengan kebenaran keluar dari mulutmu, engkau bisa merangsang orang maju, engkau bisa menjadikan orang bertumbuh, engkau bisa mengakibatkan orang bertobat, orang mengkoreksi diri. Saudara-saudara, jika mimbar ini keluarkan kalimat-kalimat dari lidah-lidah hamba Tuhan yang membangun, maka gereja ini menjadi gereja yang diberkati. Tetapi kalau lidah saya mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencela Tuhan, yang tidak mempunyai sifat konstruktif kepada jemaat dan menjadi perusak, biarlah aku ditarik kembali oleh Tuhan, tidak menjadi hamba Tuhan atau meninggal dunia.
lidah adalah salah satu aspek yang paling penting bagaimana kita mencapai kesempurnaan. Saudara-saudara, bolehkah hari ini kita berjanji dengan lidah sendiri? Hai lidah, lidahku, biarlah hanya firman kebenaran, kalimat-kalimat konstruktif, dan perkataan-perkataan jujur yang keluar daripadamu. Selain dari itu, tidak. Kalau engkau berani berjanji dengan lidahmu, semua kalimat, semua perkataan yang kau katakan, engkau bertanggung jawab. Engkau benar-benar menjadi orang yang lidahnya bisa ditahan dengan baik. Saudara-saudara, engkau mudah mencapai kesempurnaan. Mari kita meninggalkan ajaran asas yang permulaan. Mari kita menuju kepada kesempurnaan. Mari kita tidak lagi menjadi bayi yang menyusu. Mari kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang sempurna. Bagaimana sempurna? Sikap di dalam, taat. Pada waktu menderita, rela terima. Saudara-saudara, engkau bisa sempurna. Dan pada waktu engkau berkata-kata dengan orang lain, bagaimana engkau berkata? Perkataanmu, bahasamu yang begitu heran. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang berbahasa secara komplit, secara rumit. Dan ahli evolusi menemukan bahwa tidak ada tandanya bahwa itu semua monyet yang dianggap nenek moyang manusia mempunyai tempat untuk tali suara. Saudara-saudara, tali suara ini adalah sesuatu benda yang luar biasa yang dibentuk oleh Tuhan. Bukan saja panjang pendeknya menentukan engkau bass, tenor, alto, kontra alto, mezzo, soprano atau soprano. Saudara-saudara, pendeknya panjangnya seseorang itu tahu. Kalau seorang lehernya panjang, jangan suruh dia nyanyi tenor, tidak mungkin. Karena dia mesti nyanyi bass. Saudara-saudara, lalu orang itu dibentuk dengan tali suara yang gerak-geriknya dengan keadaan keluar dengan ini bentuk yang bisa A, E, I, O, U. Bisa E, bisa F, bisa P, bisa B, bisa M, bisa N. Ini semua rumit sekali. Waktu cepat, tetap begitu jelas. Diction. Itu tidak ada pada binatang. Manusia bisa berbahasa. Manusia bisa berbicara. Dan pembicaraan itu adalah pengutaraan makna. Dan makna hanya dimengerti oleh orang berrohania. Dan orang rohania yang mengerti makna, mengutarakan makna melalui bahasa akan menyentuh kepada pikiran-pikiran yang berlogika. Dan dengan keadaan rasio sebagai sesuatu alat untuk mengisi dan menyusun pengertian itu, lambat laun mengisi menjadi sesuatu pengertian makna lagi. Nah saudara-saudara, ini adalah hanya diciptakan oleh Tuhan Allah. Apa bedanya alat musik dengan manusia? Alat musik bersuara tapi tidak berbahasa. Manusia bersuara dan berbahasa, itu bedanya. Alat musik indah sekali, musiknya keluar, tapi tidak tahu apa yang mau diutarakan. Tapi kalau suara manusia waktu nyanyi, kalimat-kalimatnya ikut suara keluar. Tidak ada. Ini satu-satunya instrumen musik yang berkait dengan langsung memberitakan makna. Itu sebab saudara-saudara, kalau mulut kita dipakai Tuhan baik-baik, kalau bahasa kita betul-betul sesuai dengan firman Tuhan, kalau apa yang kita katakan pada saat yang tepat, Alkitab mengatakan, satu kalimat yang indah dibicarakan pada saat yang tepat, seperti satu apel emas yang berada di dalam gawang perak. Oh, bayangkan gawang perak yang warnanya putih karena cahaya sinar kilap-kilap ini. Di dalamnya ada apel emas yang tersimpan dengan baik. Itulah artinya kalau orang pada saat yang tepat, waktu yang perlu mengatakan kalimat yang cocok. Kalimatnya cocok, waktunya tepat. Itu menjadi keindahan luar biasa. Mau menjadi orang sempurna? Mau menjadi orang bertumbuh sampai menjadi penuh tumbuhnya? Lidah, kalimat, ngomong, bicara, bahan kata-kata. Itu penting sekali. Ini kedua. Ketiga, Alkitab berkatakan, siapakah menjadi orang yang sempurna? Orang yang sempurna, orang yang bertumbuh menjadi orang yang penuh pertumbuhannya, harus mempunyai cinta kasih. Saudara-saudara, karena kasih yang menyempurnakan Taurat. Dan segala Taurat berada di belakangnya itu tersimpan cinta kasih. Maka kesimpulan dari segala perintah itu adalah kasih. Dan melalui kasih kita menjalankan perintah. Ini berkait satu dengan lain. Kasih, perintah, Taurat, kasih, perintah, Taurat.
perintah-perintah yang mengatakan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Bukan karena benci, bukan karena membatas, bukan karena memekang seseorang. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Berdasarkan sesuatu di dalam hatinya. Kasih, 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 kasih. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ikut model di luar, tapi tidak mengerti makna di dalam. Kita juga mengatakan, tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dirimu takut. Akhirnya, engkau memberikan perintah-perintah untuk mengikat orang lain. Karena insecure. Keadaan yang tidak secure, kurang mempunyai pegangan, selalu mengakibatkan peraturan-peraturan yang mengikat. Saudara-saudara kasihan. Tapi apakah berarti peraturan-peraturan mengikat itu berdasarkan insecure dari orang-orang yang membuat peraturan? Tidak tentu. Alkitab justru melihatnya lain. Alkitab mengatakan segala perintah-perintah tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Itu berdasarkan cinta kasih. Jadi di sini ada interpretasi yang penting yang tidak ada pada yang lain. Saudara-saudara, semua hukum negara, semua konstitusi, semua hukum-hukum dari para konstitusi, semua negara, semua pemerintah adalah berdasarkan peraturan yang dibutuhkan untuk menguasai orang-orang yang terlalu bebas. Mengapa bebas tidak baik? Bebas bisa menjadi liar. Mengapa bebas harus diatur? Karena bebas bisa merugikan orang lain. Saya bebas, engkau bebas, orang lain kepukul karena tempatnya kurang. Sekarang engkau semua duduknya 50 cm, 50 cm. Yang di atas itu 70 cm, 70 cm. Saudara-saudara, engkau bilang saya mau bebas. Dua orang kepalanya kepukul, betul nggak? Loh, tapi bebas kok, kan daerah bebas. Ini reformasi merdeka bebas. Justru terlalu bebas, akhirnya menjadi kekacauan. Kebebasan-kebebasan di luar ada dasar belakangnya adalah dari kitab suci. Dan ada dasar belakangnya itu adalah filsafat. Tapi di timur kebebasan ikut-ikutan. Kebebasan terlalu bebas. Bebas, saudara-saudara. Bebas ada batasnya. Pasti ada. Kalau kebebasan tidak ada batas, anakmu mengatakan, ibu cantik, saya juga mau tidur dengan ibu. Itu kebebasan. Itu jadi apa? Kebebasan harus ada batas. Kalau batas itu batasnya di mana? Siapa yang membatas? Kenapa batas? Ini jawaban Alkitab. Kesimpulan dari segala perintah adalah kasih. God is the source of love. God is love. God is a higher standard. The supreme authority of love. So only God is able, is authoritative to give all the commandments. Hanyalah Allah mempunyai otoritas tertinggi untuk memberikan keterbatasan. Sampai di sini tidak boleh, sampai di sini tidak boleh. Tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh engkau bohong, tidak boleh engkau mensaksi dusta. Ini semua dibatas-batas oleh Tuhan. Oleh Tuhan yang menjadi sumber dan dirinya cinta kasih. Maka di situ motivasi kasih menjadi dorongan untuk membuat perintah. Itu hukum yang benar. Tetapi motivasi insecure membuat perintah itu motivasi yang tidak benar. Saya ketakutan kalau saya diancam, maka saya bikin segala peraturan. Itu adalah satu motivasi yang tidak benar. Tuhan tidak pernah takut diancam. Tuhan adalah yang bersemayam di tempat yang tertinggi, mempunyai takhta yang tidak mungkin digoncangkan. Dia hanya mempunyai cinta kasih untuk membawa kita menuju kepada keterbatasan sebagai satu providensi Tuhan melindungi kita. Anak, jangan dekat api. Anak itu mendengar, oh iya Pak, Papa mengatakan anak jangan dekat api. Motivasinya bukan supaya anak kalau kena api akan lebih hangat, lebih berapi-api. Lalu papanya iri hati. Tidak. Karena dia tahu kalau kena api mungkin terbakar. Mungkin gagal. Nah saudara-saudara, saya pernah melihat murid saya sendiri. Mukanya hancur semua. Dan seumur hidup tidak bisa kembali. Karena apa? Waktu umur 10 main alkohol. Dikasih api. Boom, wah dia senang. Lalu ketakutan papa mamanya tahu. Main alkohol di bawah kolong. Kegini, boom, kasurnya langsung. Dia tidak bisa lari keluar. Kupingnya semua hancur. Seluruh muka hancur. Meskipun masih hidup. Begitu dia kembali lagi sembuh. Saya pergi lihat. Dan mulai kelas 5. Tidak lagi sekolah. Karena tidak mau ketemu orang lain.
Sampai sekarang sudah tua. Main api. Maka kalau jangan. Ini perintah bukan karena Allah iri. Bukan Allah tidak mau kita bebas. Bukan. Allah mengetahui kebebasan itu ada batas. Allah mengetahui kebebasan itu ada bahaya. Allah mengetahui kalau kebebasan itu dilindungi bahagia. Kalau tidak dilindungi bahaya. Maka menjadi sempurna karena apa? Karena kasih. Dan kasih yang mematuh kepada keterbatasan daripada firman yang mengandung perintah-perintah, hukum-hukum. Barang siapa yang mengasihi, dia menyempurnakan hukum. Barang siapa yang mengasihi, dia menyempurnakan Taurat. Saudara-saudara, di sini kita sudah melihat poin yang ketiga yang penting. Siapa menuju kepada kesempurnaan? Orang menuju kepada kesempurnaan, orang yang menjadi penuh di dalam pertumbuhan, ada orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang menuju kepada kesempurnaan adalah orang yang bisa menguasai lidah. Orang yang menuju kepada kesempurnaan adalah orang yang dengan cinta kasih menjalankan Taurat-Taurat yang memerintah kita, yang membatas kebebasan kita. Ini adalah kebebasan yang sejati. Di sini dikatakan mari kita meninggalkan asas-asas daripada permulaan. Mari kita meninggalkan firman-firman tentang Kristus dari permulaan menuju kepada pertumbuhan yang penuh kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, let's be perfect. Let's grow to our perfection. Dan kesempurnaan itu sebenarnya kesempurnaan bagaimana? Paulus berkata di Efesus pasal 4 yang sudah pernah dikhotbahkan di sini 2 tahun yang lalu, yaitu kita menuju kepada kesatuan kebenaran firman Tuhan sehingga akhir menjadi dewasa seperti Yesus Kristus. We will grow into the measurement of Christ. Measurement of Christ is the standard of Christ. The measurement of Christ is also the perfection shown by Christ as example. Measurement of Christ, the full growth to be like Jesus Christ. Yang disebut bertumbuh sampai keadaan seperti Kristus, berarti Kristus standar. Bertumbuh sampai seperti Kristus, berarti Kristus contoh. Bertumbuh sampai seperti Kristus, berarti Kristus sudah menjadi sesuatu perintis yang mendahului kita, menjadi sesuatu teladan kita. Bertumbuh sampai Kristus seperti Kristus, berarti kita mempunyai keadaan yang mempaparkan kemuliaan, merefleksikan kesucian, keadilan, kebajikan, cinta kasih yang pernah dinyatakan oleh Kristus. Mari kita bersatu di dalam keadaan pertumbuhan sampai seperti Kristus. To grow until the measurement of Christ. Sempurna seperti Kristus. Saudara-saudara, itulah sebabnya jikalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh, maka kita tidak perlu seperti orang-orang yang balik di tempat-tempat titik permulaan yang ributkan. Itu aja, itu mesti selesai. Saudara-saudara, satu kali seorang dosen yang tidak setuju dengan itu predestinasi berdebat dengan saya 3 jam. Setelah 3 jam saya sudah tidak sabar lagi. Karena dia sama sekali tidak mengerti. Tapi dia mengajar teologi. Lalu saya mengatakan maafkan ya. Hal yang kita debatkan 3 jam ini. Di dalam kelas saya. Untuk semester pertama. Seharusnya sudah selesai. Lalu mereka bertumbuh. Sudah bertumbuh baru ke luar negeri. Baru pulang. Karena ini adalah hal yang paling pertama. Seorang lagi missionary dari Inggris. Berdebat dengan saya tentang doktrin pilihan. Doktrin predestinasi. Kalimat-kalimat yang lucu. Kalau Tuhan sudah tetapkan siapa diselamatkan. Kalau begini, tidak usah menginjili dong. Aduh. Kalimat-kalimat keluar dari mulut seorang yang dikirim dari Inggris menjadi seorang dosen. Tapi begitu dangkal pengertian. Saya mengatakan, itulah kalimat yang kau katakan. Yang baru saya jawab kemarin di kelas pertama sekolah teologi. Wah, dia rasa saya menghina sekali. Dan saya mengatakan benar. Itu hal yang seharusnya dari permulaan sudah tahu. Dari permulaan dasar itu sudah beres. Mengapa engkau sampai sudah begitu lama masih tidak beres, masih dalam hal itu? Saudara-saudara, orang-orang reform kadang-kadang sulit bertemu dengan orang yang suka debat tapi tidak suka kebenaran. Ada semacam orang yang tidak mau kebenaran, maunya debat. Di dalam debat bukan mau debat, maunya menang.
Pokoknya tujuannya menang. Kalau tidak bisa menang, ngomong tak karu-karuan. Pokoknya kelihatan makin suara keras makin menang. Jadi yang menentukan menang yaitu volume, saudara. Volume menang, aku sudah menang. Karena saya bisa lebih keras suara. Bukan demikian. Engkau harus mengerti hal-hal yang tidak perlu diberdebat lagi. Tidak perlu diajarkan lagi. Tidak perlu kembali kepada hal itu. Itu dari permulaan mestinya mengetahui. Tetapi mengapakah orang Kristen sudah begitu lama hal-hal yang paling dasar tetap tidak tahu. Karena dari permulaan tidak ada dasar. Saudara-saudara. Karena dari permulaan tidak ada dasar. Itu sebab bertahun-tahun menjadi orang Kristen masih memperdebatkan, masih mendiskusikan hal yang paling dasar. Apakah kita harus sabar seperti ini? Tidak. Mari kita mendidik yang permulaan dengan baik. Saudara-saudara. Apa gunanya kita terus bangun, rumah tinggi sekali. Padahal itu asasnya tidak beres. Asasnya tidak kuat. Makin tinggi, makin sombong. Ia untuk foto. Saudara-saudara. Rumah kalau makin tinggi kelihatan makin bagus. Itu hanya sombong untuk foto. Tapi bukan untuk tinggal. Saudara-saudara. Engkau bilang saya tinggal di rumah yang paling tinggi di dunia. Tetapi tidak ada fondasinya. Mau? Mau nggak? Saya paling tinggi. Saya menjawab paling bahaya. Saya paling ngetop. Saya bilang besok kalau pecah paling menjadi retak. Paling hancur. Karena apa? Di tempat tinggi yang tidak ada dasar. Itu bahaya. Tapi sebagian lagi. Yang lain adalah saban hari bikin fondasi tapi tidak bangun. Di Sunter dekat rumah saya ada satu rumah. Uang 80% untuk fondasi. Nah, atasnya bocor-bocor. Tapi fondasi katanya kuatnya luar biasa. Sampai 5 susun pun kuat. Tapi rumahnya cuma 1 susun. Fondasinya macam-macam. Pakai semen, pakai pering, pakai apa. Wih. Yang mengetahui seorang arsitek bilang. Ini orang gila ini. Mungkin dia takut kalau gempa bumi seluruh Jakarta hancur. Rumahnya sendirian di situ. Pasti. Saudara-saudara. The only one, Ichiban, saudara-saudara. Dia masih berada di situ berdiri. Ada fondasi tidak bangun, salah dong. Bangun tidak ada fondasi, salah dong. Dan kalau sudah bangun kembali lagi melihat fondasi tidak baik, robohkan dulu dong. Oh tidak bisa dong, itu sudah begitu tinggi kan baik. Saudara mengetahui di Singapura pernah ada satu hotel roboh. Karena apa? Hotel itu khusus paling digemari oleh orang India. Kenapa orang dia paling gemari? Hotel itu majikannya selalu tutup mata satu, buka mata satu. Sewa satu kamar umpama $40. Hotel yang murah. Tapi berapa orang masuk boleh aja. Sampai ada satu kamar 20 orang yang tidur. Sampai susun ke 5, satu kamar 20, 15. Pokoknya India kalau datang familinya semua datang. Kalau 5 keluarga caranya baik. Laki sini, perempuan sini beres sudah. Jadi semua 20 keluarga dibagi. Jadi semua suami di kamar ini. Semua perempuan di situ. Nah itu menjadi paling hebat. Nah, $40 satu orang, $2 satu malam boleh juga dong. Wah, itu pemiliknya cuma tahunya income. Tapi tidak tahu hubungan daripada asas dengan beratnya di atas. Akhirnya tidur sampai tengah malam. Jatuh semua. Banyak yang mati. Karena apa? Karena satu malam bayarnya $2 ya mati dong. Kalau $3 mungkin setengah mati kan. Mati, banyak yang mati. Lalu pemiliknya masukkan ke penjara. Arsiteknya dicari, ditemukan. Lah satu kamar 20 orang gimana sih? Satu orang kan bukan 2 kilo. Ya. Satu orang India bisa 80, kalau kita 70, 60. Bayangkan berapa ton itu. Satu kamar berapa ton. Lalu 5 susun berapa puluh ton. Ya, akhirnya brong jatuh. Karena apa? Darah fondasi ada. Fondasi apa? Fondasi tidak kuat. Atasnya terlalu kuat. Sudah gampang ya bertumbuh ya. Mari kita bertumbuh. Tuhan jadikan gereja ini, jadikan orang Kristen di sini yang berfondasi. Sudah mungkin perlu disadari GRII yang diharapkan semua gereja GRII ada sekolah teologi untuk awam. Kristologi, soteriologi, ekskatologi, teologi, doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin Kristus. Dipelajari dengan sistem, saudara-saudara. Itu penting sekali. Fondasi ada? Iya.
Bangunan hadap, iya. Fondasi yang kuat menunjang bangunan yang tinggi. Inilah satu rumah yang sehat. Tidak ada fondasi di bawah, atasnya setinggi mungkin, makin bahaya. Fondasi menghabiskan semua uang, tidak bangun, tetap tidur seperti orang gelandangan. Saudara-saudara, tidak ada bangunan. Dan semua ajaran-ajaran orang Yahudi yang dikatakan di sini, saya tidak menjelaskan sekalimat dengan sekalimat. Itu yang tidak perlu diulang-ulangi lagi karena sudah tahu, sudah jelas. Lalu kita maju menuju kepada kesempurnaan pertumbuhan mengenai firman tentang Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca sekali lagi. Pasal ke-6 ayat pertama, semua membaca. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yang ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan kita. Jikalau Allah mengizinkan kita berbuat apa? Kita berbuat untuk mempertumbuhkan dan bukan hanya berhenti di dalam berbagai asas saja. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersuara, minta kepada Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, menjadi orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang menuju kepada kesempurnaan, sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran-ajaran, peringatan-peringatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan membantu kami, memberi pertolongan, mengajar kami, membawa kami menuju kepada kesempurnaan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, sehingga kami mempunyai asas yang kuat, mempunyai fondasi yang kuat, dan kami boleh bertumbuh menuju kepada kesempurnaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Baik melalui penderitaan, melalui cinta kasih, melalui tahan diri, khususnya di dalam pembicaraan lidah. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.